Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung dengan channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dari Prodi PAI semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS ganjil pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Yusuf Saipullah Jamal, SPDI M.Ag. Peradaban Islam selalu ada pada mengalami kemajuan dan kemunduran. Salah satunya seperti yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu peradaban Islam pada dinasti Utsmani, dinasti Mughal, dan dinasti Safawiyah. Saya berharap video ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian semua. Selamat menonton. Setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, muncul 3 kerajaan besar yang menjadi pengganti, yaitu dinasti Utsmani di Turki, dinasti Mughal di India, dinasti Safawi di Persia. Tapi dinasti yang paling besar dan lama adalah dinasti Utsmani. Kekaisaran ini muncul dari sebuah beylik atau kerajaan yang didirikan di barat laut Anatolia pada tahun 1299 oleh pemimpin suku Turkoman Osman I. Penerusnya menaklukkan sebagian besar Anatolia dan memperluas wilayahnya ke Balkan pada pertengahan abad ke-14, mengubah kerajaan kecil mereka menjadi kerajaan lintas benua. Utsmani mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II tahun 1453. Sepanjang abad ke-16 dan 17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia, imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat atau Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Pada awal abad ke-17, kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi dan sejumlah negara vasal. Beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi dalam kurun beberapa abad. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama lebih dari 6 abad. Kesultanan ini runtuh pasca Perang Dunia ke-1, tepatnya pada 1 November 1922. Pembubarannya berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turki, serta pembentukan Balkan dan Timur Tengah yang baru. Setelah penaklukan Mesir oleh Utsmaniyah pada 1517, Khalifah Al-Mutawakkil III menyerahkan kedudukan khalifah kepada Sultan Selim I. Hal ini menjadikan penguasa Utsmaniyah tidak hanya berperan sebagai sultan, kepala negara Utsmaniyah, tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Setelah Kesultanan Utsmaniyah dibubarkan secara resmi pada tahun 1922, Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden Turki pada tahun 1923 Masehi. Dinasti Mughal didirikan pada tahun 1526 oleh Zahiruddin Babur. Pemerintahan awal Zahiruddin Babur berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat pada 21 April 1526 yang markah dasar bagi berdirinya dinasti Mughal di India. Pada pemerintahan Jalaluddin Akbar, dinasti Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia sukses menyebarkan budaya Islam dan India, menciptakan sistem administratif yang efektif, dan membangun infrastruktur yang maju. Namun setelah Inggris menyatakan perang dengan dinasti Mughal mengalami kemunduran, stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer yang tidak mampu menandingi keunggulan militer Inggris, kelemahan kompetensi kepemimpinan para penguasa setelah periode kepemimpinan Aurangzeb, dan kemerosotan moral dan pemborosan keuangan dari kalangan istana. Penjajahan Inggris pada tahun 1757, Inggris mulai menancapkan pengaruhnya di India dengan menguasai sebagian wilayah kekuasaan Kesultanan Mughal. Pada 1803, Delhi berhasil direbut oleh Inggris, dan akhirnya pemerintahan Mughal di India berakhir pada tahun 1857. Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawiyeh. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safi al-Din
1252 sampai 1334. Pada abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah mulai memasuki daerah orang Persia, mengakibatkan Perang Utsmaniyah-Safawiyah. Sebagai balasan, pengikut Safawiyah dari Ardabil merebut Tabriz dari Turki di bawah pimpinan Alwand. Safawiyah kemudian dipimpin oleh Ismail I dan di bawah pemerintahannya Tabriz menjadi ibu kota dinasti Safawiyah dan ia sendiri mendapat gelar Shah Azerbaijan. Kemudian, Ismail I berhasil mencapai barat laut Iran dan merebut semua wilayah Iran dari Turki. Pada tahun 1511, tentara Uzbek berhasil diusir. Ketika Ismail I berkuasa, ia menjadikan bahasa Azeri sebagai bahasa resmi. Pada masa kejayaannya ini disebut-sebut sebagai salah satu negeri Mesyu Syiah dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Timur Tengah, sehingga termasuk dalam salah satu kekuatan besar pada masa itu. Ismail memiliki korps musketir, Tofangchi, berjumlah 8.000 dan pada 1521 sekitar 20.000. Setelah Abbas Agung mereformasi tentara, sekitar 1598, pasukan Safawi hanya memiliki pasukan 12.000 prajurit bersenjata api. Beberapa penguasa juga melakukan diplomasi dengan kerajaan Eropa seperti dengan dinasti Habsburg. Kejayaan Safawiyah mulai surut pada abad ke-17. Raja-raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efisien dan hidup berfoya-foya. Iran juga terus diserang oleh Turki Utsmaniyah, Afgan, dan Arab. Pada tahun 1698, Kerman direbut oleh orang Balok, sementara Khorasan ditaklukkan oleh orang Afgan pada tahun 1717. Selain itu, Safawiyah turut berhadapan dengan ancaman baru, yaitu Kekaisaran Rusia di sebelah utara dan serangan tentara Mughal di sebelah timur. Lebih buruk lagi, ekonomi Safawiyah merosot akibat perubahan jalur perdagangan antara timur dan barat, sehingga jalur sutra tidak lagi digunakan. Dinasti Safawi ditaklukkan dan Iran dikuasai oleh dinasti Hotak dari Afghanistan dari tahun 1722 sampai 1729 hingga restorasi dinasti Safawi dengan bantuan Jenderal Nader Shah.